Coba kalau ibu punya semangat menjadi sumber ketenangan, suaminya kena musibah, uangnya hilang, dia bilang, Pak, insya Allah sabar. Sesungguhnya takkan lari rezeki dikejar. Segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka mudah-mudahan yang hilang itu jadi sedekah dan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Emang begitu doanya. Jadi kalau kita kena musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza asabathum musibah qalu innalillahi. Dan apabila kena musibah banyak. Tadi dapat duit hilang, sakit. Teman kita sakit, kita bilang innalillahi, belum meninggal. Berarti dia nggak paham. Sakit juga musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi karena dia nggak paham, belum meninggal, jangan didoain meninggal. Jadi setiap musibah apapun bentuknya, bahkan sendal hilang itu innalillahi, Allahumma jurni fi musibati wa khulubli khairum minha. Ya Allah, jadikanlah musibah ini sebagai penghapus dosa. Ya Allah, berilah pahala dari musibah ini dan gantilah yang lebih baik. Nah begitu juga bapak menjadi sumber ketenangan hidup bagi istrinya. Istrinya dikasih uang, suruh belanja di Tanah Abang, hilang. Coba kalau kita jadi sumber, lain kali hati-hati. Mudah-mudahan yang hilang jadi sedekah, mudah-mudahan diganti. Itu jadi tenang gitu. Tapi kalau ditunjuk jidatnya kamu ini. Jadi mulai sekarang, jadilah kita suami istri yang menjadi sumber ketenangan hidup bagi keluarga. Jangan kita berkata kasar. Jangan kita berteriak-teriak di rumah kita. Jangan kita saya nyontohin aja nggak bisa. Jadi rumah ini jangan ada yang teriak-teriak. Kalau mau teriak-teriak di Gelora Bung Karno, tembak gitu. Kalau di rumah jangan teriak. Hajar. Jangan ada kata kotor, jangan ada kata menghina. Takbir. Bagaimanapun keadaan hidup rumah tangga, maka jadikanlah rumah tangga kita ladang amal soleh kita. Amin. Punya istri yang mulutnya rajin ngomong, bukan cerewet, doain, ya Allah, saya punya istri kok rajin ngomong, berkahilah kalimatnya ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepadanya ya Allah, supaya tutur katanya lebih baik. Punya suami rajin tidur, doain, bukan malas, rajin tidur, ya Allah, saya punya suami tidurnya rajin banget ya Allah, kuatkan punggungnya ya Allah, kuatkan badannya ya Allah, supaya tidurnya jadi berkah. Tidur sebentar tapi berkualitas. Pokoknya rumah tangga itu kalau sakinah mawaddah itu cirinya saling mendoakan. Tapi rumah tangga jauh dari sakinah mawaddah kalau cirinya itu saling menuntut, saling melaknat. Makanya pertama kita bahagiakan hidup kita dengan ibadah, bahagiakan hidup kita dengan keluarga. Jadikan keluarga kita sumber ketenangan dan kebahagiaan hidup. Bismillah. Tapi kalau di sini kayaknya lebih senior dari saya ya. Itu kan teorinya begitu. Tapi saya juga belajar untuk seperti itu, seperti rumah tangganya Rasulullah. Rasulullah itu di rumah tangganya baiti jannati, karena nggak pernah teriak-teriak, nggak pernah kata kotor, nggak kata hina, nggak ada. Subhanallah. Kita disuruh berbuat baik kepada orang lain. Kalau kepada orang lain kita disuruh berbuat baik, demi Allah istri dan anak kita punya hak yang lebih kita berbuat baik. Ibu-ibu disuruh berbuat baik sama orang lain, demi Allah suami dan istri anaknya itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari ibu. Sehingga kalau dulu ada Agim sering bilang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang mendatangkan manfaat. Demi Allah, orang yang paling beruntung adalah yang kehadirannya mendatangkan manfaat bagi ayah dan ibunya, mendatangkan manfaat bagi pasangan hidupnya, mendatangkan manfaat bagi keluarganya. Maka sedikit pun manfaat yang kita berikan, insya Allah itu jadi sedekah. Sehingga Bu, ini kata Rasulullah Pak, ternyata sedekah yang terbaik itu bukan kepada anak yatim.
Sedekah yang terbaik bukan kepada orang miskin. Sedekah yang terbaik adalah ketika ada seorang istri yang dengan ikhlas membantu suaminya bekerja membangun ekonomi keluarga atas izin suaminya. Lalu setiap bulan dia ngasih kepada suaminya. Nah, pemberian seorang istri yang bekerja lalu memberi suaminya, itulah sedekah yang terbaik. Apalagi kalau muka suaminya muka sedekah, masya Allah, lebih baik lagi. Demi Allah, itu sedekah yang terbaik. Jadi nanti kayaknya suami-suaminya bakal disedekahin ya. Tapi itu bukan pasangan kan ya? Ini teman ya. Bagusnya, oh ada ya pasangan. Nah, suami juga begitu ya. Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Sebaik-baiknya orang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri. Nah, yang ketiga, nah ini mungkin yang sudah diamalkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Rasulullah itu merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup dengan persahabatan. Ini luar biasa nih, persahabatan dari tahun berapa nih Pak? Jadi yang membuat kita merasakan nikmat bahagianya hidup itu tiga: ibadah, keluarga, sahabat. Maka jaga ibadah, jaga keluarga, jaga sahabat. Insya Allah semakin banyak sahabat kita, semakin kita merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Ini silaturahim yang seperti ini, langkah kaki yang kita langkahkan itu diberkahi oleh Allah. Langkah kaki yang kita langkahkan itu diridhoi oleh Allah. Bahkan Allah mengutus malaikat untuk mendampingi perjalanan dan berdoa, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah kehidupannya. Tidaklah seorang hamba Allah yang dia berziarah ke rumah sahabatnya lalu diniatkan untuk kebaikan, maka sepanjang jalan dia didoakan oleh malaikat sampai dia kembali ke rumahnya. Selesai acara Pak, muter-muter dulu itu masih didoain sama malaikat. Masya Allah, jarang-jarang orang muter-muter didoain sama malaikat sampai kembali ke rumah. Nah, sekarang kita masuk tema pembahasan. Judulnya apa? Meningkatkan iman di usia senja. Nah, saya mikir nih, kamu udah pada senja ini? Paling tua umur berapa nih? 60-an berapa ya? 62. 61. Berarti sama saya beda 10 tahun, saya 52. Ya, ada kelas berarti ya. Saya belum tahu. Belum nemu gigi. Ini belum tumbuh rambut, belum tumbuh rambut, balita semua ini. Iya, sekarang pentingnya kita meningkatkan iman, menjaga keimanan di usia senja. Kenapa? Karena tadi usianya disebut 62 tahun. Rasulullah mengingatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, atau kama qala Rasulullah, a'maru ummati baina sittin ila sab'ina sanah. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70. Ketika Rasulullah menyatakan umur umatku rata-rata 60-70, Rasulullah ngambil angka 60. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari, Rasulullah wafat di usia 63 tahun. 63 tahun. Jadi orang bilang begini, yang namanya daun kering, ada angin nggak ada angin jatuh. Daun kering. Nah tadi salah sendiri judulnya usia senja. Makanya senjanya dulu dibahas. Kan ini pengajian. Hah? Maghrib. Senja maghrib. Senja sore. Maghrib menjelang malam. Ya, jadi saya ini kan kita namanya ngaji. Ngaji itu apa sih? Ngaji itu singkatan. Ngajak jadi insaf. Namanya ngaji. Jadi kalau ngaji cuma tambah ilmu, kagak insaf-insaf, belum ngaji.
Udah, cuman dijaga. Oleh karena itu, akmaru ummati baina sitin ila sab'ina sana. Nah, supaya kita semangat ngaji, saya ingatkan ya, kita meningkatkan iman di usia senja. Kenapa? Ya mohon maaf, semakin bertambah usia kita, semakin berkurang jatah hidup kita. Semakin bertambah usia kita, semakin dekat kita dengan kematian, semakin dekat kita dengan alam kubur. Tetapi ketahuilah, di antara bentuk kenikmatan itu adalah meninggal dunia. Kalau nggak percaya, coba aja rasain. Dulu dah. Tangan. Takut mati. Takut mati. Belum siap. Jadi kata Rasulullah dalam hadis sahih dari Imam Tirmidzi, al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Yang namanya alam barzakh, disebut orang juga alam kubur, adalah raudhah, taman di antara taman surga. Di dalam Al-Quran dikatakan sungguh kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Lebih baik segalanya, Pak. Kan Allah bilang, walal akhiratu khairu wa abqa khairun. Lebih baik makanannya, lebih baik minumannya. Nah, yang jadi masalah, kita tahu nggak alam barzakh itu di mana? Di mana alam barzakh itu? Alam barzah itu bukan tanah yang ukurannya 1x2 meter. Itu mah nyimpen jasad. Kalau orang sudah makrifah, nih jasad kita ibarat baju. Kita punya baju nggak hanya satu. Jadi kalau kita meninggal dunia, sebenarnya baju yang ini disimpan di tanah yang ukurannya 1x2. Tapi kita hidup, Bu, belum mati. Jadi meninggal dunia itu bukan berarti mati. Meninggal dunia itu adalah meninggalkan dunia, masuk kehidupan alam barzakh, hidup, bukan mati. Matinya nanti kalau udah ditiup sangkakala mati. Kalau yang besok pindah tempat, pindah kehidupan dari alam rahim ke alam dunia, namanya kelahiran. Pindah kehidupan dari alam dunia ke alam barzakh, namanya kematian. Tapi bukan berarti mati. Makanya Al-Quran tidak pernah bilang mati, bilangnya wafat. Wafat itu artinya hidup, seperti orang tidur, belum mati. Sekarang saya buktikan, kalau bapak-bapak rajin ngaji, itu di rumah ada namanya kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, tebal segini. Itu kumpulan Sahih Bukhari dan Muslim. Al-Lu'lu' wal Marjan, nah, yang warnanya coklat. Nah, berarti yang punya. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ini ilmu rahasia tentang alam gaib. Seandainya kalau nggak ada Isra Mi'raj kita nggak tahu. Karena yang namanya alam kubur, yang namanya alam barzakh itu bukan alam dunia. Kuburan yang 1x2 itu masuk alam dunia. Kita nggak di situ. Itu jasad kita di situ. Tapi hidupnya nggak di situ. Tahunya dari mana? Waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj, di langit kedua dia ketemu Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat ketemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima ketemu Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di langit ketujuh itu ada Baitul Ma'mur. Lalu sahabat bertanya, apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah yang ada di dunia, yang setiap waktu masuk 70.000 malaikat tawaf, lalu keluar, masuk malaikat yang baru, tawaf, keluar, masuk yang baru, dan malaikat yang telah tawaf selamanya tidak kembali ke Baitul Ma'mur. Nah, waktu Isra dan Mi'raj di Baitul Ma'mur itu, Rasulullah melihat orang yang jenggotnya putih. Karena Rasulullah di dunia nggak pernah ketemu, nanya sama malaikat Jibril, itu orang siapa ya? Itu bapak kamu. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ditugaskan oleh Allah menjaga Baitul Ma'mur. Coba perhatikan kalimatnya. Dia Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ditugaskan oleh Allah menjaga Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh. Setahu saya, Pak, setahu saya berdasarkan keterangan hadis,
Nabi Ibrahim alaihissalam itu makamnya di Palestina, namanya Al-Khalil. Jadi jasadnya Nabi Ibrahim itu ada di Palestina, Pak. Tapi orangnya di langit ketujuh, dapat tugas lagi. Berarti hidup. Jasadnya ada di bumi, di Palestina. Orangnya ketemu sama Rasulullah nggak di Palestina, ketemunya di langit ketujuh. Dapat tugas jagain Baitul Ma'mur. Sehingga secara ilmu saya curiga, kalau kita wafat dan kalau kita min ahlil khair, wafatnya husnul khatimah, apalagi ngucapin la ilaha illallah, maka kita akan hidup di antara langit-langit yang tadi. Dan bumi yang seperti ini ada 7. Itu dalam surat At-Talaq ayat ke-12. Bumi yang seperti ini. Kalau kita calon penghuni surga. Tapi kalau kita calon penghuni neraka, fisijin, di lapisan bumi yang paling dalam, ternyata itu magma. Nah, oleh karena itu kita perlu meningkatkan keimanan kita, karena kita akan meninggal dunia. Di dalam Al-Quran, orang meninggal dunia itu ada 2 model. Surah An-Nazi'at, surah 79 setelah An-Naba, ayat pertama dan ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Apa artinya? Wan nazi'ati gharqa, dan demi an-nazi'at. An-nazi'at itu artinya mencabut. Demi malaikat yang mencabut nyawa gharqa secara kasar. Jadi ada orang yang meninggal dunia, ruhnya dicabut, diambil dengan cara yang kasar. Dia mengalami kesulitan dalam proses kematian. Bagaimana prosesnya? Dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 50. Walau taro id yatawaffal ladina kafaru wal malaika yadribu wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harim. Sekiranya kalian bisa melihat bagaimana proses kematian orang-orang yang durhaka. Kata Rasulullah, kalau orang sudah diberikan umur yang panjang sampai usia 60 tahun, lalu dia masih berbuat dosa, sesungguhnya itu tanda dia akan su'ul khatimah. Tapi barang siapa yang di usia 60 tahun dia bertobat, dia perbaiki nilai kehidupannya dengan kebaikan, dengan ketaatan, maka masa lalunya tidak berbahaya baginya. Sebab saya ini sekarang ini dipanggilnya Ustaz. Ya. Saya ini dulunya bukan Ustaz, bahkan boleh dibilang lapendos. Apa itu lapendos? Tuh, laki-laki penuh dosa. Saya lulus SMA baru bisa baca Quran. Subhanallah. Kenapa saya jadi Ustaz? Saya kerja di lembaga Mahat Al-Hikmah, sehari-hari ketemu Ustaz, ngobrol sama Ustaz. Saya jadi bau-bau Ustaz daripada Ustaz bau. Jadi bau-bau Ustaz saya. Tapi alhamdulillah ya dibantah, dapat hidayah. Tapi yang jelas saya lulus SMA belum bisa baca Quran. Tapi hidup harus berubah, dan saya masih punya waktu. Sekarang usianya 52, insya Allah umur saya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, 96 tahun. Kalau seperti Imam Syafi'i pendek, Imam Syafi'i 54. Kalau Syekh Ghazali pendek cuma 55 tahun. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, dia lahir tahun 470 Hijriah, wafat tahun 561 Hijriah. Panjang ya berarti. Subhanallah. Udah panjang dibacain Al-Fatihah mulu lagi ya. Khususan di Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Syafi'i nggak pernah dibacain.